di Jenas Imaman 18 nomor 21. Janganlah kau serahkan seorang manusia dari anakmu untuk persembahkan kepada dewa Molok. Jangan, kata Tuhan. Jangan, supaya kamu tidak melanggar kesucian namaku. Jangan kau menyerahkan anak manusia sebagai korban kepada dewa Molok, supaya kau jangan mengganggu kesucian namaku. Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri Tuhan yang akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, oleh karena dia mengorbankan anak manusia kepada dewa Molok. Mana dalilnya? Tuhan minta anak manusia untuk berdosa? Tak ada. Yang ada, Tuhan akan melenyapkan orang-orang yang mempersembahkan manusia sebagai korban perbuatan salah. Dalil Imamat 20 nomor 3. Coba. Jadi karena tidak ada dalilnya, Anda sedang terombang-ambing oleh tipuan yang Anda lakukan. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Anda tidak sadar kalau Anda sedang mempraktekkan tipuan kepada Tuhan dengan mengatakan Tuhan menyalahi sumpahnya, Tuhan menyalahi firman-Nya, dengan tidak mempraktekkan bahwa orang benar digantikan oleh sang pengkhianat. Silakan Anda bantah, mohon pakai dalil. Silakan. Iya, tadi Anda mengatakan bahwa Yahudi berusaha menipu para mahkamah agama agar dapat menyalibkan Yesus. Sebenarnya itu tidak ada dalil, apalagi ketika Anda mengambil perkataan Quran untuk menjelaskan kitab kami yang adalah kitab yang telah lama ada itu tidak bisa. Ketika Anda berkata tipuan Yahudi yang mengatakan Yesus menyamakan diri dengan Allah, itu ada kisahnya jelas di dalam kitab kami. Dan mengapa itu terjadi? Karena Yesus berkata bahwa di dalam Matius 26 ayat 24 sampai 25, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Nah, yang tertulis ini kan memang dia akan disalibkan. Nubuat-nubuatnya banyak sekali menceritakan tentang itu di dalam Taurat. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan. Jadi kisah penyaliban Yesus itu bukan omong kosong, ini memang terjadi. Tapi Allah SWT tidak tahu kisahnya. Makanya Anda ingin menyerang kisah yang sebenarnya terjadi dan mengatakan kami pembuat tipuan. Pada dasarnya dasar Anda, dasar iman Anda itu yang membuat tipuan itu sendiri terhadap kisah penyaliban Yesus. Banyak saksinya. Ketika Yesus disalibkan itu banyak saksinya. Dan ketika Allah SWT menantang kisah itu malah tidak ada saksinya, hanya bermodal firman Qur'annya. Nah, manakah yang patut kita percayai? Tentu yang kita percaya adalah kisah yang ada saksi matanya. Dan kisah ini sudah lama ada sebelum Allah SWT ada di dunia. Jadi mana bisa kami harus mempercayai kisah yang baru saja ada, lalu kami membuang kisah yang kesebenarnya terjadi yang telah lama ada. Lalu Anda mengutip ayat-ayat Taurat untuk membenarkan narasi Anda dan perkataan kisah Allah SWT Anda. Tentu tidak relevan. Karena kisah ini memang jelas Allah SWT tidak tahu. Ayat-ayat yang Anda tampilkan juga Allah SWT tidak tahu. Lalu Anda mengambil ayat-ayatnya dan Anda menarasikannya agar sesuai dengan pikiran dan iman Anda, lalu menyerang kisah yang sebenarnya terjadi. Nah, itu semua ada ayatnya. Satu saja saya kasih ayatnya seperti tadi, itu sudah meruntuhkan narasi-narasi Anda. Ya, itu dulu mungkin ada yang tidak saya jawab, nanti diikatkan lagi. Oke. Satu hal yang perlu Anda bersihkan di lidah Anda. Habis ini tolong masuk ke toilet, sikat pakai sabuk kelapa, kasih rinso. Lidah Anda terlalu kotor. Anda terlalu kotor telah menghujat pencipta langit dan bumi.
Tuhan kami itu adalah yang berfirman di dalam kitab Taurat. Tuhan kami itu maha suci, maha tinggi. Dalilnya jelas. Yesaya 57 nomor 15, Yesaya 5 nomor 16. Pencipta langit dan bumi ini maha suci, maha tinggi. Bahasa Arabnya subhanahu wa ta'ala, disingkat SWT. Cuci mulut Anda, kasih oli kotor, kasih rinso, sikat pakai tali sepeda. Jangan Anda berbicara kotor di sini. Oke? Tuhan kami yang telah mengutus Abraham, Ishak dan Yakub, Tuhan kami yang memilih Bani Israel. Anda penumpang gelap. Tuhan Anda lah yang terkutuk di atas tiang salib, bukan SWT. Tuhan Anda memang. Tuhan Anda adalah manusia laknat, manusia pemakan suap, manusia pengkhianat, manusia yang menjual orang benar kepada Romawi. Catat itu. Anda mengatakan ada dalil. Dalil apa yang ente bawa? Anda mencoba menarasikan Matius 26 nomor 24. Saya ingin tahu dari lidah Anda yang kotor itu. Tolong jawab, buka mic-nya. Saya mau jawab. Jawab dan singkat. Pada saat Yesus melakukan penginjilan kepada Bani Israel, Dia belum terangkat ke langit. Saya ingin tahu dari mulut saudara yang kotor itu, apakah kemudian pada Yesus melakukan penginjilan kepada muridnya, kitab-kitab yang Anda genggam hari ini, surah-surah Paulus atau perjanjian baru yang Anda jadikan sebagai kitab, itu sudah ada bersama dengan Yesus? Ada atau belum ada? Jawab. Rupanya Anda tidak tahu apa maksud dari Evangelion itu sendiri. Kitab Evangelion itu. Saya tanya, jangan ajarin saya. Tidak layak manusia terkutuk mengajarkan orang-orang beriman. Saya tanya kepada saudara, pada saat Yesus mengajarkan Taurat, mengajarkan hikmat Torah, Injil kepada Bani Israel, apakah perjanjian baru sudah tertulis atau belum tertulis? Jawab. Jelas itu pernyataan yang salah ya. Sebab Injil. Pertanyaan jangan kamu salahkan. Dengarkan saya, dengarkan pertanyaan saya. Pada saat Yesus mengajarkan apa yang menjadi ajaran Dia kepada Bani Israel, apakah kitab Kristen perjanjian baru itu sudah tertulis atau belum tertulis? Jawab. A, sudah tertulis. B, belum tertulis. Jawab. A atau B? Pertanyaan Anda salah dan debat yang tidak pernah berkata ada. Itu harus dijelaskan. Saya ulang lagi. Anda membawa Matius. Anda membawa Matius 26 nomor 24. Di situ jelas dikatakan ada tertulis. Dalam bahasa Yunaninya grapo. Kalau dikatakan grapo, berarti tulisan itu sudah ada. Karena tulisan itu sudah ada, berarti kitab yang dimaksud sudah ada pada saat Yesus mengajar. Pertanyaan saya, kitab mana yang ada pada saat Yesus sudah mengajar? Perjanjian Lamakah atau perjanjian baru? Jawab dengan jujur. Kitab Taurat. Saat Yesus itu kitab Taurat. Berarti belum ada kitab perjanjian baru, betul? Nah, perjanjian lama itu kan berisi Taurat dan kisah para nabi. Wa makaru wa makarallah. Orang-orang kafir ini ingin menipu. Saya ulang pertanyaan saya. Pada saat Yesus berkata grapo, ada tertulis. Apakah tertulisnya di perjanjian lama atau ada perjanjian baru pada saat itu? Sudah ada perjanjian baru atau belum ada? Jawab. Iya, sudah tertulis di dalam Taurat. Dan Taurat itu ada pada kami yang kami pegang. Oke, tepuk tangan semuanya. Allahu Akbar. Iya. Berarti Yesus sedang menyinggung sesuatu yang tertulis di kitabnya orang Yahudi. Betul? Betul sekali. Bagus sekali. Berarti tidaklah dijadikan Yesus rujukan kitab-kitab yang menjadikan Yesus sebagai korban tumbal di atas tiang salib. Dengan demikian, simpan dulu kitab-kitab Anda itu. Kita bahas dulu kitabnya Yesus.
Yesus mengatakan, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang tertulis tentang dia. Ternyata Anda pun mengakui tentang dia ini tertulis di kitabnya orang Yahudi. Tolong Anda tunjukkan bagaimana caranya kemudian orang yang benar yang diutus oleh Elohim untuk diangkat kemudian ke langit meninggalkan dunia. Apakah melalui proses pembunuhan dulu, atau Tuhan kemudian menggantikannya dengan orang fasik, orang pengkhianat, orang yang kemudian menjualnya dengan memakan uang suap? Jawab dengan jujur. Ingat, ada tertulis katanya. Apa yang tertulis di kitabnya orang Yahudi terkait dengan anak Elohim yang terancam untuk dibunuh oleh orang-orang kafir? Silakan Anda jawab. Banyak sekali nubuat-nubuat dalam kitab Taurat yang menjelaskan tentang kisah Yesus ini di dalam kitab Injil, dalam Perjanjian Baru. Itu banyak sekali. Nah, ini yang kenapa lari ke Perjanjian Baru? Ya, maksudnya saya jelaskan bahwa di dalam Taurat itu banyak Perjanjian Baru Anda karungin dulu Perjanjian Lama Anda, Perjanjian Baru Anda. Saya Ini kita sedang membahas tentang kitabnya orang Yahudi yang menuliskan tentang Mesias. Silakan. Ini yang Allah SWT tidak tahu tentang Taurat. Padahal banyak sekali. Kenapa larinya kisah-kisah? Saya sudah bilang, cuci mulut Anda. Cuci mulut Anda. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi itu adalah Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Berarti berbicara mengenai SWT Subhanahu wa taala berarti berbicara mengenai Tuhannya Abraham, Ishak dan Yakub. Kenapa Anda menghina Tuhan kami? Saya tidak menghina, tapi saya kan mencari kebenaran. Apa betul kebenaran Allah apa? Ini adalah Allahnya kisah Nabi Isa? Apakah Allah SWT ini adalah Allahnya Musa di dalam Taurat? Kan tidak ada bukti. Saya tanya dulu. Oke, saya tanya dulu. Saya tanya kepada Anda, apakah Tuhannya Nabi Musa ini maha suci, maha tinggi atau tidak? Banyak klaim-klaim maha suci, tetapi kan bukti kenyataannya yang paling penting. Tuhan harus mengklaim dirinya. Tuhan itu harus mengklaim dirinya. Saya bisa klaim, nah, Tuhan kami mengklaim dirinya. Untuk membuktikan bahwa Tuhan itu maha suci, maha tinggi, dia harus dikeluarkan dari rahim manusia gitu. Sebenarnya dia harus mati terkutuk gitu supaya membuktikan dia maha suci gitu. Ketika Anda berkata Allah SWT harus itu dia keluar. Dia harus keluar, dipantai, disate di atas tiang, baru dikatakan maha suci gitu. Itu yang betul. Tuhan yang betul adalah yang pernah dibunuh oleh Romawi gitu. Tetapi kan dia bangkit, itu membuktikan kuasanya. Nah, bagaimana yang bangkit itu setan? Di tempat saya orang yang bangkit dari kematian itu hantu, setan, pepuk, parakang, itu kan pemakan usus. Lah Tuhanmu kan roh. Aduh, terlalu jauh Anda. Terlalu jauh Anda. Al-Quran, tunggu, jangan ajarin saya. Anda tidak punya kapasitas mengajarin saya. Bible apalagi tentang Islam. Wa makaru. Kamu sedang melakukan tipuan. Kamu sedang melakukan tipuan. Oke? Dan tipuanmu tidak akan lolos di sini. Kamu lagi berhadapan dengan umat Islam. Penjelasan ketika Anda berkata bahwa apa? Sementara Anda tidak ada. Sedangkan firman-firmannya jelas berbeda kepada. Ya jelas berbeda karena datangnya kepada kaum yang berbeda. Berarti la haula wala quwata illa billah. Jelas Allahnya jelas tidak sama. Karena sasaran firmannya berbeda. Iya, begini. Memang berbeda karena itu untuk Nabi Musa dan kaumnya. Nah, lalu kenapa kita? Nah, sekarang firman yang datang kepada Paulus, dengar. Firman yang datang kepada Paulus untuk Kristen. Dengarkan saya, kalau kamu lagi bicara, dengarkan saya. Firman yang datang kepada Paulus dan firman yang datang kepada Musa sama atau tidak? Ya. Gimana? Firman yang sama atau tidak? Firman yang datang kepada Nabi Ibrahim dan firman yang datang kepada Nabi Paulusmu itu sama atau tidak? Kan berbeda kata-katanya. Berbeda kata-katanya. Berarti Tuhannya beda. Kan berbeda zaman.
Berarti beda. Tuhannya beda. Tuhannya sama, tetapi zamannya kan berbeda. Oh sama. Kenapa bisa sama sementara kamu tadi menakar Tuhan itu berbeda karena firmannya beda. Iya, maksudnya begini. Pada Firman Abraham sunat itu Ya. wajib. Pada Paulus sunat itu haram. Kalau Sama enggak Tuhanmu tuh? loh, apakah Allah SBT tahu tentang Sama sunat? tidak? Kan tidak. Sama begini. tidak. Jangan kamu Begini saya bawa menjelaskan. SWT, jangan kau bawa Tuhan saya, Tuhanmu dulu, Tidak. Tuhanmu dulu. Kan ini Tuhanmu kita dulu, dapat Tuhanmu dulu agama. kau bawa. Apakah Kita kan sama dapat ketika agama. Tuhan yang maha suci lagi maha tinggi datang kepada Abraham memerintahkan wajib sunat dengan Tuhanmu Paulus yang mengajarkan haram sunat? Apakah sama atau beda? Begini ya, ketika Anda berkata firman Allah itu kepada Beginilah Nabi Musa, nasib orang penyesat. tidak, saya ingin Otaknya mencari kebenaran. sungsang. mengapa Anda tidak mau mendengar? Mencari penjelasan kebenaran saya? gimana ente? Begini, ketika Saya Anda tidak akan berkata, pernah mendengarkan tipuan. Saya tidak mau mendengarkan tipuan. Kalau perlu Anda saya pijak di sini. Kalau Dengar perlu saya saja. pijak di sini. Tak ada Dengarkan orang yang saja. bisa kau tipu dengan tipuan. Saya tidak mau mendengarkan Saya ini tipuan Anda. berkata Saya berdasarkan tidak mau mendengarkan kebenaran tipuan Anda karena Anda dan penipu. hati nurani. Anda penipu. Anda penipu. Anda penipu. Anda pembohong. Anda pendusta. Anda manusia laknat. loh, apa Tidak yang akan ada membuat saya kebenaran jadi yang bisa penipu? tembus di kepala Anda. Kenapa? Padahal saya, Kepala Anda bocor. Saya itu berdialog dengan sopan dan santun dan santuy. Lalu apa yang Tidak membuat saya ada, menjadi Bang. penipu? Saudara, kamu sopan tapi kamu menghujat Tuhan kami. Ya kan, saya tidak menghujat, kata mana? Saya katakan, yang menghujat? saya tanya samamu sekarang. Saya tanya samamu sebelum saya tampar Saya mulutmu berani pakai sendal. berkata- Saya tanya samamu. saya berani Tuhannya Nabi Musa. Hei, perkataan dengar. saya. Dengarkan saya. Sebelum saya ludahi matamu, dengarkan saya. Apakah Tuhannya Nabi Musa maha suci lagi maha tinggi? Jawab. Semua bisa berkata begitu, tetapi kenyataannya itu yang Saya tanya samamu, tolong tunjukkan di mana perkataan Tuhanmu Yesus yang mengaku maha suci maha tinggi. Tunjukkan. Kalau kau katakan sama, tunjukkan Tuhanmu Yesus atau Tuhanmu Paulus atau Tuhanmu Bom-Bom yang mengaku aku maha suci maha tinggi. Tunjukkan. Tetapi Yesus Tunjukkan. berkata, Jangan penipu jadi tetapi penipu Yesus di sini. berkata sifat-sifat Allah ada padanya. Dan kuasa Di mana nyata dalilnya? Seperti Elohim Di Israel. mana dalilnya? Di mana dalilnya? Di mana Ketika Yesus dalilnya? berkata, ketika Yesus Di berkata, mana "Akulah dalilnya jalan, sifat-sifat akulah Allah ada kebenaran." pada dirinya? Hei, Akulah penipu. Jangan kau menipu di sini. Loh, Di itu mana tadi dalilnya saya sudah Yesus katakan. mengaku maha suci maha tinggi? Jawab. Tetapi sifat-sifat Allah Di mana? ada pada diri Yesus. Di mana Tak perlu dia berkata dalilnya begitu. Yesus mengaku maha suci lagi maha tinggi? Di mana? Memang tidak ada, tetapi banyak sifat-sifat Allah yang Tidak pada diri ada. Yesus. Tidak Kan sama. ada. Jangan Apakah modal- Yesus maha suci? Jangan modal Apakah perkataan Yesus maha saja, suci? Apakah tetapi Yesus harus maha dibuktikan suci? dengan Apakah tingkah Yesus laku. maha suci? Apakah Yesus maha suci? Walaupun Yesus, tenang dong, tenang, damai, bro. Iya, saya damai. tanya samamu. Saya Saya tidak akan cari pernah kebenaran. membiarkan penipu. Saya tidak akan membiarkan penipu untuk menipu di sini. Saya tanya samamu. Apakah Ya. Yesus maha suci? Saya akan jawab dengan penjelasan. Terserah Anda mau terima, tetapi saya harus menjelaskannya. Oh, kalau Saya begitu tidak bisa Anda jawab turun. hanya Tidak dengan ada orang, perkataan singkat. tidak ada orang waras bisa Anda buat gila di sini. Turun. Saya tidak butuh pendusta, saya tidak butuh pembohong, saya tidak butuh orang yang berotak tapi isinya ampas kelapa. Ini akibat Bom-Bom terlalu bahlul mengajari muridnya, bebal dan kemudian sangat-sangat menyesatkan. Oke, andai saja Anda itu berdiskusi dengan ilmu, bukan cuma modal ampas, saya akan melayani Anda. Tapi Anda menghujat Tuhan saya, mengatakan Tuhan saya baru ada, mengatakan Tuhan saya dan seterusnya. Anda ketemu dengan lawan berat. Ya. Jadi kalau Anda itu mau belajar tentang kebenaran, benarkan dulu iman saudara.
Jelas-jelas dikatakan di dalam Keluaran 27 nomor 25. Orang yang makan suap, terkutuklah orang yang makan suap untuk menyerahkan orang yang benar. 1. Ulangan 21 nomor 23. Mayat orang yang digantung terkutuk oleh Tuhan jangan kau biarkan semalam-malaman tergantung di atas tiang. Pertanyaannya, siapa yang makan suap? Yesus atau Yudas? Jawaban Anda tadi apa? Bom-bom. Nyambung Anda, gepeng kepala. Menghabiskan saja beras di Indonesia, mending kau keluar negeri saja merantau. Oke, teman-teman. Negeri. Assalamualaikum, Ahi Billy. Masya Allah. Oh, ada Bang. Ada beliau. Aduh. Sebenarnya dari tadi pagi itu saya diskusi di komanya Uniriva, ada teman-teman Oten juga. Pertanyaan saya sih simpel, belum bisa dijawab sampai sekarang. Tanggal 25 Desember itu idenya dari mana? Nah, karena saya punya ide, saya punya dalil data, tanggal 25 Desember itu adalah hari kelahiran daripada Tuhan sebelum Yesus. Bahkan jauh sampai 500 tahun, betul. 500 sebelum Masehi itu sudah ada seperti Mitra, seperti Atis, seperti Dionysius, seperti Horus. Itu semua dari data yang saya bawa ini, itu semua lahir tanggal 25 Desember dan dari seorang perawan. Nah, makanya 25 Desember itu kalian dari mana tuh, Oten? Ide 25 Desember mengadopsi dari mana itu? Kalau bukan dari paganisme. Dewa Matahari. Gitu. Nah, maka itu Dewa Matahari. Itu belum bisa dijawab dari tadi pagi itu. Dari mana ide 25 Desember itu? Sementara dari data yang saya ada nih, saya punya bukunya. Orang-orang Kristen Puritan tahun 1657 sampai 1681 itu sempat melarang hari Natal di Bennett oleh orang-orang Kristen Puritan di Massachusetts, Amerika Serikat. Itu nggak boleh gitu. Nah, dari mana itu perayaan 25 Desember? Betul. Perayaan paganisme, Masya Allah. Allahu Akbar. Oke teman-teman, dilanjut di sampan tamu kita yang lain. Saya isya dulu sejenak, kurang lebih 10 menit. Silakan dilanjut. Oke, Gonda izin dulu mau nyapa. AM, selamat malam. Agama apa AM? Oke, kamu bersuara di mana? Ya, agama apa AM? Hai. Assalamualaikum. Agama apa Bang? Ya, Islam, Muslim. Apa yang mau disampaikan Bang? Ya, beginilah sedikit pesanan lah buat saudara Zuma dan rakan-rakan yang lain. Sebab selama saya ikut komal-komal, sebenarnya saudara Zuma sebenarnya menghadapi satu pengikut Romawi dengan Nasrani sebenarnya. Sebab maksudnya apapun disampaikan kebenaran ternyata tidak boleh diterima dengan akal. Bukan apa, takutnya semakin hari kemungkinan pengikut Romawi dengan Nasrani ini, maksud saya yang Kristen lah, kebarangkalian dia itu kemungkinan setiap hari sakit hati. Jadi maksudnya berhati-hatilah, takut yang ada sakit hati, mungkin mengambil cuba melakukan yang tidak sepatutnya lah begitu. Sebab saya perhati mereka nih memang terlalu dajjal iyalah, sebab keturunan pengikut Nasrani kan, pengikut macam umpama pengikut Romawi. Pak Em, mohon maaf jangan lama-lama Pak Em, kita nunggu. Jadi itulah, berhati-hatilah dalam macam ni. Berhati-hati sebab saya rasakan mereka ni
akan sentiasa sakit hati dan coba mengambil kesempatan lah. Iya, iya Hati-hati. Pak. Iya. Perjuangan Iya kita. Pak, iya, iya. Ya, baik-baik. Oke, Iya Pak, terima ya. kasih banyak. Oke, ya. Oke, baik-baik. Bang Billy itu Salam. di mute Bang Billy. Salam. Oke. Oke, ini ada data, ada 6 data ya. Ini cukup, kita bisa temukan ini bisa dicari di ensiklopedia, bisa dicek di internet kalau nggak percaya ya. Oke, kita mulai. Jadi gini loh, pertanyaannya 25 Desember, konsep roti, makanlah dagingku dan minumlah darahku diganti dengan roti dan anggur itu dari ide dari mana itu, gitu. Tuannya Abraham tidak pernah mengajarkan soal minumlah dagingku, minumlah darahku, nggak pernah. Nah, jadi 25 Desember dan konsep minum darah dan daging dan darah Yesus yang dilambangkan dalam roti dan anggur itu dari mana idenya? Nah, mari kita kembali ke sejarah. Ini sejarah sekular ya sifatnya, bukan sejarah religius. Oke. Dalam agama Roma, mereka meninggikan atau menuhankan Atis yang dikatakan bahwa dia itu lahir pada tanggal 25 Desember dari seorang perawan bernama Nana, bukan Nana Krip ya, beda. Kalau Nana Krip pelawak. Sacrifice as Bukan Nana Mirdad ya, Bang Billy, bukan Nana Mirdad ya. bukan. Bukan ya. Dan dia dikorbankan ketika dia dewasa. Untuk mengapain? Untuk membawa keselamatan bagi manusia. Jadi dia itu mati tanggal 25 Maret setelah disalib di pohon. Ya, ini kalau disalib di pohon ini mirip di dalam kisah para rasul sebenarnya, kisah para rasul 10. Terus Wah, disalib di pohon-pohon apa? Bang Billy, pohon jambu apa pohon mangga? and descended for 3 days into the underworld, dan mati dikubur selama 3 hari. His followers proclaim, pengikut-pengikutnya, murid-muridnya mengatakan bahwa dia bangkit pada hari Minggu as the solar deity for the new season, sebagai pergantian daripada musim baru. They tied, mereka menggantungkan image atau gambar daripada Atis itu di atas pohon yang dikenal dengan Black Friday, and carried him in a procession to the temple, dan mengarak gambarnya itu ke Bang kuilnya. Juma hilang. Bang Juma Kuil Atis. kenapa hilang? Lagi sholat kayaknya. Mental, His body- jangan hilang-hilang lah Bang. His body was symbolically eaten. Jadi badannya itu disimbolkan untuk dimakan oleh pengikut-pengikutnya, oleh murid-muridnya. Di dalam bentuk apa? Di dalam bentuk roti. Dan Atis itu disembah mulai di Roma pada tahun kurang lebih 200 sebelum Masehi, before Common Era. Ini Atis. Nah, yang kedua nih Dionysius. Tuhannya orang Yunani yang namanya Dionysius itu lahir pada tanggal 25 Desember juga. 25 Desember. He was widely worshipped. Dia itu, si Dionysius itu disembah di seluruh daerah Timur Tengah. Ya, juga di Timur Tengah. He had center worship. Jadi dia punya pusat penyembahan itu ada di Yerusalem di abad pertama sebelum Masehi ya. In later years, dan di tahun-tahun kemudiannya dagingnya dan darahnya disimbolkan sebagai dimakan di dalam bentuk apa? Roti dan anggur. Jadi pengikut-pengikutnya percaya bahwa dia anak Zeus ya, the father of God, bapaknya Tuhan Bapa. Zeus ini dianggap Tuhan Bapa. Masih banyak lagi nih, ada 6 ya. Jadi konsep-konsep tanggal 25 Desember itu dan minumlah darahku dan dagingku itu idenya dari mana? Ajaran siapa itu gitu. Gitu loh. Ayo teman-teman Kristen naik pakai data. Ada lagi nih si Horus ya.
Horus juga dikatakan demikian. Ada Osiris yang juga lahir tanggal 25 Desember dari perawan. Nih, Osiris tanggal 25 Desember. Nah, ini yang paling dekat nih Mitra. Ini saingannya Kristen nih, waktu masih ada ya. Mitra was a Persian savior. Jadi Mitra ini adalah juru selamat orang Persia, orangnya Iran. Worship of Mitra, penyembahan terhadap Mitra menjadi sangat populer di seluruh jajaran kerajaan Roma. Terus particularly among the Romans, pada umumnya di antara para orang-orang yang menjadi tentara atau yang melayani di kerajaan Roma. Mitraism adalah saingan, kompetitor, saingan dari Kristen. Nah, sampai tahun 4 Masehi. Their God was said, Tuhan mereka dikatakan Tuhan mereka dikatakan lahir tahun berapa? Tanggal berapa? Tanggal 25 Desember juga. Sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Jadi jauh banget dari zaman Yesus nih. Jauh. Nah, his birth Zaman dulu udah ada BCA ya, BCA salah. before Common Era. His birth was witnessed. Jadi kelahirannya disaksikan oleh apa? Oleh para gembala domba dan juga orang-orang Majus yang memberi hadiah. Tuh. Ya. This was celebrated as itu diperingati sebagai hari kelahiran dari matahari yang tidak terkalahkan atau Sol Invictus. Hari lahirnya matahari yang tidak terkalahkan, 25 Desember. Many followers, banyak pengikut atau murid-muridnya percaya that he was born, bahwa dia lahir dari seorang perawan. During his life, he was said to have, selama umur hidupnya dikatakan bahwa dia melakukan banyak mujizat, menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan. Dia juga merayakan Last Supper ya, jamuan makan malam terakhir bersama 12 muridnya, and ascended to heaven, dan terangkat ke langit pada waktu musim spring equinox sekitar Maret 21. Nah, jadi konsep ini dari mana sih? Punya murid 12 minum darah dan daging, darah dan daging, jadi anggur dan roti, lahir dari perawan. Itu dari mana? Itu ajaran Tuhan nggak begitu. Nah, ini dari mana? Nah, kita memiliki data bahwa tahun 500 sebelum Masehi itu sudah ada praktek-praktek yang sama demikian, gitu. Jadi dari mana kalian ini datangnya, gitu? Ayo, Oten naiklah, kita diskusi sehat. Naik. Pasien selanjutnya. Sini persilakan waktu dan tempat. Silakan naik pasien selanjutnya. Pasien selanjutnya. Oi pasien. Sekuler ya, sejarah sekuler. Nanti kalau soal ayat-ayat itu Ustadz Sugi dah, itu mah kalau PB dah. Oke, pasien selanjutnya. Masa sih putus-putus di atas jernih loh, boy. Yuk, pasien selanjutnya. Naik sini. Yang namanya Reza itu nggak ada, minta naik dari tadi. Dia itu cuma Bani typing. Nggak ada Reza itu minta naik, nggak ada loh. Nggak ada dia minta naik Reza itu. Nggak ada sinyal. Tapi di atas bagus loh boy jaringannya. Orang dia ngomong itu
Berjelas banget, sejelas harapanku. Ah, oke. Yo agama Kristen putus-putus. Kayak malam ya, weh, putus-putus ya. Tapi di atas bersih, weh. Orang ngomong apa, denger lu. Jelas. Yo, gitu minta naik sini. Kurang jelas, aduh, mana lah. Coba dulu, ini kesalahan siapa lah ini? Jaringan kami atau jaringan kalian yang di bawah? Coba dulu kalian ke counter. Aduh, putus-putus pula lagi kalian bilang. Di sini bagus, boy. Ayo pasien selanjutnya silakan naik minta permintaan. Ayo, tema kita tadi pagi sampai malam ini Yudas atau Yesus disalib. Putus-putus pun adalah, kalau masih putus-putus berarti begitulah juga harapanku, putus-putus juga. Enggak putus. Ini kedengaran banget. Iya, makanya kalau di atas memilih, kalau di atas kita ngomongnya jernih, saling ini. Pokoknya di atas itu jernih, di bawah itu dari semalam kayak gitu. Udah lah, kalau memang putus-putus terus, anggaplah itu seperti harapanku menggapai bintang di langit. Capek lah, gue putus-putus udah bilang. Ayo pasien selanjutnya silakan nih minta permintaan. Keren. Coba kita naikkan ini. Yuk. Hacker agama, selamat malam agama Pak. Hacker, Selamat malam. hacker. Iya, Enggak suara serak-serak gitu. Aku tanya lah yang di bawah, suaraku kenapa itu? Tanya yang di bawah pada tahu itu suaraku. Hacker, jelas suaranya. Putus. iya, agama apa bang? Agama Islam. Apa yang mau disampaikan? Wah, ditanya apa yang disuapin malah kabur. Aduh bang, aduh, pecah suaranya. Udahlah, Kristen, kata dia Islam. Dia tadi bilangin Islam dulu. Ay. Aku kadang dari tadi aku rasa lucu Pak. Ini serasa kayak aku yang punya komal. Astagfirullahaladzim. Ini serasa kayak aku yang punya koma. Turun dulu bunda baru aku suruh turun. Ini astagfirullah. Hacker agama, selamat malam agama apa? Selamat malam, Bunda. Agama apa bang? Saudara-saudara, salam kenal semuanya. Bang, Putus-putus, Bun. kok putus-putus perasaan bagus kok. Agamanya apa bang? Islam. Ya apa yang mau disampaikan bang? Ya hanya apa namanya Bukan ingin muslim. Di bawah pada bilang meminta kamu kejelasan, bukan muslim. soalnya khususnya dari kami pribadi kan masih sangat. Suaramu pelan kali bang, bisa dikuatin gak bang? Soalnya aku tungki bang. Gimana? Suaranya kuatin ya bang, jangan pelan kali, suaranya aku tungkian. Soalnya kan khususnya seperti kami ini kan sangat minim ilmu, belum banyak dalam pengetahuan juga. Terima kasih sudah membuka room seperti ini untuk menambah wawasan. Cuman yang saya ingin pertanyakan itu kan masih bingung itu kan, di room TikTok ini ada yang mengkaji, mungkin tidak jauh beda pembahasan masalah ketuhanan lah. Ketuhanan, Ngomong apa ini? apakah Tuhan itu wujud, Allah itu wujud, apa tidak wujud? Kalau kamu Islam masa kamu nggak tahu Allah itu apa? Ya silakan tutup suaramu pelan di bawah itu ada. Islam pasti dia assalamualaikum. Masa kamu Islam Gitu. nggak tahu Allah itu? Kelihatan banget kamu bohong. Emang kalau dari kecil dia gak diajarin Allah itu apa, tuh ngaji gak diajarin. Katanya orang Teman di bawah tasawuf itu tadi.
Iya kayak Kayaknya Ustaz orang tak Sugi. tahu. Iya, iya. Makanya turunin aja, gak bahas itu kita di sini. Nanti payah mau di bawah. Teman-teman, saya kasih tahu sekali lagi, nih, dengerin ya. Kalian pasang telinga ya. Ini bukan room aku, ini room Bang Juma. Jadi kalau mau dirungkatin, Bang Jumanya yang rungkatin, bukan aku. Aku tidak bisa merungkatin. Aku hanya bisa menaikkan, menurunkan. Tapi yang pasti suara kami di atas jelas. Tadi Ustaz Sugi tadi ngomong tuh jelas. Bang Billy ngomong jelas. Bang Juma ngomong jelas. Yang di bawah aku juga nggak tahu. Masalah kalian di bawah. Coba aku telepon tower ya. Dan aku taruh di bawah tower ya. Jelas, jelas, semua jelas. Jelas nggak? Di bawah tuh pada bilang putus semuanya ngomong. Sadli mana pun nggak tahu aku. Dia nanya sama aku, emangnya aku sekretaris pipa Sadli. Cuman suara bunda itu tiap suara aku putus-putus. Tadi katanya bilang rumahnya sekarang, iya putus-putus kata Bang Nandar. Waduh, kalau Bang Nandar yang ngomong udahlah. Jadi cemana Bang Nandar? Kan? Aman bunda, suaranya kurang bagus. Kresek-kresek. Aduh, suaranya betulan putus. Aduh, udah. Ini udah aman gak Bang Nandar? Itu ada yang katanya bagus tapi nge-lag. Mana lah ini yang bener nih. Ada yang ngomong kresek-kresek. Bagus tapi nge-lag. Coba ada ceritanya bagus tapi nge-lag. Coba ceritanya gimana bagus tapi nge-lag itu gimana? Kalau udah nge-lag berarti gak bagus. Gimana sih? Suara robot gitu. Bagus kok. Aman putus gak kalau kan? Aman. Aman. Nah, itu suara Bang Ustaz Sugi itu yang tuh. Aman udah diam lah. Ya udah kau suruh aku diam ya udah. Berarti yang katamu siapa kalau aku diam? Woi aku minta yang hotel yang naik, weh tolonglah please weh. Buka komel itu perlu orang cerewet kayak gini. Biarin aja, disuruh diem nanti diem semua. Makanya saya nggak betah buka komal tuh karena saya nggak bisa cerewet. Nggak betah saya buka komal tuh gabut, bentar aja udah gabut. Biarin aja cerewet. Astagfirullahaladzim. Tolonglah weh yang Kristen. Hanya sabar-sabar semua. Itu ada hotel wah. Hotel lah weh naik weh agama Kristen weh. Kami nunggu weh. Coba lah kalian ngertiin apa sih gitu weh. Aku udah bola-balik bilang teman-teman nih agama Kristen yang mau diskusi silakan naik. Kristen weh. Kalau Islam kita mau ngapain di atas semua. Kita mau gibah. Masa gibah sama bapak-bapak? Iya kan? Coba lah kalian ngerti di bawah temanku, saudaraku muslim jangan minta naik. Ya minta naik oten aja tolonglah weh. Kalian, aku capek, aku di ngomong. Ini terasa aku punya komal. Woi, cepat woi. Tolonglah kalian ngerti kalian woi ya. Aku nggak buka komal hari ini woi. Dikarenakan aku jadi satpam di Rubang Juma. Oke. Kayaknya handsetku ya. Waduh. Berarti handsetku gak bagus, sudah. Matiin. Bagus ah. Mana ada jelek? Orang di sini jelas. Nah, Saya tag yang di bawah deh. mau naik bunda tes vokal. Apa pula aku tes vokal? Emang kamu nyanyi? Kalau kayak gini udah bagus. Udah, memang lagu lain. Wah, jadi kerjain. Bagus dari tadi. Suaranya jelas. Udah ini memang kalian kerjaan aku kalian weh. Tega kali. Lah Ini mana? Ustaz Kemana ini? Kok jadi roboh dia? Ustaz Sugi keluar dari TikTok. Malah suaranya ada orangnya nggak ada. Aduh.
Udah lah capek aku kalian. Udah aku udah nggak pakai handset ini sekarang. Udah aku turuti kalian semua kemauan kalian aku turutin. Udah kalian cari dulu hotel di bawah sana. Turun naik ke sini. Ten. Na, 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 na. Suaranya terus gitu. Bunda turun dulu besok naik lagi. Kalau aku turun siapa yang naikin orang ayo? Yang naikin bro siapa yang mute ayo? Ayo. Naik ten. Iya, aku kan udah bilang Ustaz Subuh keluar dulu dari TikTok. Kok nanti? Inilah yang harus disembah ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesalahan. Jadi teman-teman, kalau kalian mau menyembah sembahlah ini untuk Kak Sugi, Pada Sugi. Karena apa? Karena tengok Pada Sugi ini keilahiannya nih, kedagingannya udah nggak ada. Akun Ustadz Sugi mana ya? Suaranya doang mana? Ini keilahian. Dia lagi Wah, ini kacau ini Ustadz Sugi ini. Suaranya ada tapi bentuk fisiknya nggak ada, udah jadi roh gitu. Saya kan donatur. Jangan nongol lah. Ntar kalau nongol takutnya disembah pula. Ya, terima kasih Ustadz. Kenapa? Bunda Hesti katanya kuotanya habis itu. Mana apanya habis sembarangan aku pakai wifi. Emang kenapa? Enggak, cuma aneh aja Ustadz Suginya nggak ada kok suaranya ada gitu loh. Iya, itu kedagingannya menghilang keilahian. Itu suara keilahian. Itu suara keilahian. Kedagingannya menghilang. Bunda, bukan, aku nggak dabling ke tempat Bang Yusuf. Ustadz Yusuf dabling, tapi dari mute. Saya dabling dituduh. Saya aja mute. Enggak, kalau mute-nya dibuka. Kalau mute-nya dibuka. Nih, dabling nggak? Tunggu ya. Udah enggak. Aman lah. Aman. Itu ada kan? Dapli. Iya, dabling dia. Coba buka Ustaz. Tusuk. Apa? Coba ya. Dabling kan? Dabling. Tuh. Saya kayak yang dabling, Ustadz Sugi. Iya, Ustaz Yusuf. Ini mute siapa tahu saya. Itu Tes 1 2 3. Atau karena Dabling nggak? dabling Ustaz. Coba turunkan Bunda Rama. Bunda Rama. Kalau aku turun berarti tunggu ada Bang Juma baru bisa naik. Ayo. Entar hotel siapa yang naikin? Ayo. Kalau aku turun, ayo. Tunggu Bang Jumanya ada. Ayo kalian, ayo. Bunda Rama dia kalian tuh nggak boleh gitu loh. Dari tadi Bunda Rama diam loh. Marilah kita gambar Ustadz Sugi serupa dan segambar dengan kita. Gak ada hotel loh. Coba. Ini kadang capek kali dia Kristen yang naik Islam yang minta naik. Nah, kita naik coba. Capek ngomongnya. Ustaz Yusuf, itu dalilnya tertulis di mana? Apakah di kisah para
Ratuyuk atau gimana nih? Oh, ada itu di kitab Al-Kibul keluaran tahun 2024. Alkibul. Ada Alkitab Alkibul. Suara Ustaz Sugi gak kedengeran dia karena lagi di mute. Nah, yuk saudara-saudara yang agama Kristen yang mau diskusi silakan naik minta permintaan. Jangan lupa temanya Yudas atau Yesus disalib. Coba bersama Guru Anda. Suara blokir sama 3 juta putus-putus yang lain bagus. Ngapain nyari Oten? Udah langka zaman sekarang Oten itu. Tapi langkahnya itu karena gak ada duit beli paket. Perasaan Bang Billy gak bersuara dibilang suaranya putus-putus. Nah ini lucu kan. Netizen, woi, gue dari tadi diam, woi. Katanya suara Buddha blokir sama Bang Billy putus-putus. Yang lainnya bagus. Perasaan Bang Billy dari tadi diem. Astagfirullahaladzim. Another land. Hotel lagi ngumpul di rumah Elia. Ya mereka pada mensupport Elia biar sembuh dari penyakitnya. Doakan saja lah. Itu Elia, apa serius Elia? Bukan kali. Elia Pak Ustaz. Elia? Iya. Elia Miron. Iya. Oh, positif, ngaco. Iya, dia juga udah mengakui. Oh. Yakin Ustadz Sugi, saya baru tahu loh. Dia udah ngakui kok. Ada videonya nggak pengakuannya Bunda Hesti? Oh, udah lagi web, gak aku yang rekam, cuma didengar sama siapa ya? Bang Andi apa Kores denger? Oke, aku sapa dulu Ustaz. Agung, selamat malam, agama apa? Agung wes, selamat malam, agama apa? Bang, jangan lama-lama. Wah, menurun dia. Bunda Esti ngarang dia. Astagfirullahaladzim. Ayo teman-teman yang Kristen yang mau diskusi, silakan minta permintaan. Elia sakit apa? HIV. Iya, wah itu malu banget itu kena HIV itu. Tapi azab Allah itu nyata ya. Azab dari Allah itu nyata gitu loh. Gak usah diminta, dia akan datang sendiri kepada para penghujat. Jadi tolong ya yang naik Kristen aja ya. Ya agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, tak permintaan. Yang Kristen. Ayo. Selamat malam Bang Billy. Ya, malam. Oh, yuk kita nunggu yang ada bisa di sate-sate, digoreng, disembelih gitu dombanya. Tapi nggak ada yang naik, Ustaz. Ini Bang Billy. Iya, tadi saya kan udah nyampaikan ini nih beberapa data ya dari sejarah sekular. Tanggal 26 Desember, terus minumlah darahku dan minumlah darahku dan makanlah dagingku itu, yang digambarkan roti dan anggur itu, dan lahir dari perawan itu idenya dari mana? Nah, tadi kan saya udah kasih data. Nah, sehingga mereka naik terus kasih tahu di mana tanggal 25 Desember itu diambil dari ajaran siapa itu gitu. Nggak jelas kok 25 Desember. Emangnya Yesus lahir tanggal 25 Desember? Kagak lah. Dewa Matahari kali yang 25 Desember itu. Cing. 25 Desember itu Bang Billy adalah kelahiran Dewa Pagan itu.
Iya, maka itu apa namanya? Kok dari mana sih ide mereka itu, di ajaran dari siapa? Ajaran Tuhan nggak mungkin begitu kan, gitu. Nah, dari data-data yang dibawa tadi memang adopsi dari paganisme, gitu. Ya itu kan pernah dengar nggak Bang Billy dengar penjelasan Esra Soru nggak? Pendeta Esra Soru. Katanya 25 Desember itu dulunya banyak orang menyembah dewa matahari. Nah, tetapi ada juga yang ke gereja. Jadi pihak gereja membuat tandingan tanggal 25, ayo mau pilih menyembah dewa matahari atau ke gereja gitu. Nah, asal mulanya di situ. Itu kata pendeta Esra Soru. Bukan hari kelahiran Yesus, bukan. Jadi memang ngambilnya itu dari konsep pagan, Bang Billy. Nah iya, makanya ajaran para nabi orang Israel, orang Yahudi kan nggak ada yang ngajarin soal kayak gitu. Minumlah darah, dagingku, darahku, itu kan nggak ada konsep seperti itu. Nah ya kan, nah itu juga dari mana gitu. Ya kan daging bahkan sebagai roti dan darahnya dilambangkan dengan anggur. Nah, itu ajaran siapa? Musa ngajarin soal kayak begitu gitu. Oh ya Bang Billy, saya mau tanya boleh ya? Perjanjian lama itu kenapa sih diambil oleh Kristen? Sejarahnya seperti apa ya lengkapnya? Oh, yang jelas pasti untuk membenarkan nubuatan Yesus di dalam perjanjian baru. Jadi ini loh perjanjian baru. Nah, nubuatannya ada di perjanjian lama, digenapi di perjanjian baru. Nah, itu licik banget itu asli. Nah, Billy, kenapa nggak dimarahin? ya ini dari kemarin dimarahin terus nih. Pas rabi saya, terus ada Rabi Michael Shobak yang ada di Kanada, nah Rabi Tofia juga. Nah, pergerakan ini kan keluar atau timbul gara-gara ada usaha untuk mengkonvert orang-orang Yahudi masuk agama Kristen. Nah, makanya orang-orang Yahudi membuat tandingan anti missionaries, namanya anti para apologet Kristen. Caranya dengan mengedukasi, memberikan informasi yang jelas lewat teks dan konteks bahwa tidak ada satu pun, setengah pun, setitik pun Yesus di dalam kitab Tanakh atau Perjanjian Lama, nggak ada. Nah, ketika kitab Matius menjelaskan ini loh Immanuel, ayo kita buka Immanuel di dalam Yesaya, nggak ada Yesus di situ. Suara Yesus sedikit pun tidak ada, clue tentang Yesus pun tidak ada. Yesaya 9, Yesus nggak ada, Yesus tidak disebut El Gibor, penasihat ajaib, nggak ada. Raja saya mau tanya Bang Billy nih. Banyak mereka mengklaim ya Bang Billy ya bahwa sesembahan mereka itu, sesembahan Kristen ini sama dengan sesembahan Yahudi. Terima nggak Bang Billy? Ya enggak lah. Enggak. Kekristenan awal-awal itu berpisahnya, mereka kan aslinya dari merupakan sekte sempalan dari Yahudi. Jadi kekristenan itu tidak bisa kita menafikan bahwa mereka itu lahir dari rahim Yahudi, istilahnya gitu. Jadi ketika Rasul Paulus dan kroninya itu mengajar di sinagog, nah orang-orang Yahudi yang mendengar ajaran Paulus ini, loh ini ajarannya di mana dalam Torah? Nggak ada. Nah, akhirnya dikeluarin lah dia sama semua anggotanya dari sinagog, nggak boleh lagi bergabung dengan di sinagog. Nah, iman awal-awal ini, Kristen awal-awal ini yang disebut dengan Netsarim ya, itu mereka percaya bahwa Yesus itu bukan Bapa, Yesus itu Mesias saja, tapi bukan Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia hanya Mesias atau seperti Nabi gitulah, utusan gitu. Awal-awal gitu Kristen, nah, perkembangannya itu menjadi Tuhan ya di tangan Paulus lah, dia jadi Tuhan gitu. Makanya ketika nubuatan Yesus dalam kitab ini dibantah lewat teks dan konteks
linguistik bahasanya. Jadi mereka udah nggak bisa, orang-orang Kristen yang mau belajar udah nggak bisa menyandarkan Yesus di dalam perjanjian lama lagi. Hanya di perjanjian baru aja boleh gitu. Silakan. Tapi kalau kalian mau pakai perjanjian lama, waduh, kalian mesti bisa baca Ibrani dulu, teks dan konteks, baru kalian bisa memahami bahwa tidak ada suara Yesus pun di dalam kitab tanah. Lanjut. Tuh dengar ya, oten-oten ya, jangan cinta itu bertepuk sebelah tangan. Israel itu tidak mengakui kalian, Yahudi tidak mengakui kalian gitu loh. Janganlah memakai kitab Yahudi lalu membenarkan perjanjian baru. Maka wajar kata Bang Juma, kitab Spanyol, separuh nyolong. Tuhannya kok beda, udah dipaksa-paksa sama. Lanjut. Jadi mundur. Jadi Pak Ustadz Yusuf, maju kena, mundur kena. Karena dua yang punya kitab itu keberatan. Orang-orang Yahudi keberatan. Dan kami pun juga umat Islam keberatan. Dikatakan Allah punya anak. Kalau konsep Yahudi, anak Allah itu gimana itu? Bang Billy. Oke, kita lihat dulu nih ya. Ini kerjaan Paulus nih benar-benar kurang ajar nih kan. Iya, Paulus kurang ajar ya. Coba dibesarkan. Bisa besarkan host. Udah Hesti. Udah nggak ada ini. Nih, kita lihat teknik penulis perjanjian baru ketika dia mengambil dari kitab Mazmur dan diganti ya. Oke. Berbunyi gini di dalam Ibrani 10 ayat yang kelima, karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Waduh, berarti korban bakaran itu, korban-korban yang orang-orang Yahudi persembahkan itu tidak berlaku lagi, digantikan dengan apa? Kalau engkau telah menyediakan tubuh. Jadi pada Yesus kita lihat nih catatan kakinya ke Mazmur dia. Nah, engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan dan korban sajian, tetapi engkau telah membuka telingaku. Jadi telingaku, korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau tuntut. Nah, lihat tekniknya si Paulus ya. Padahal yang dibilang di sini telinga, engkau telah membuka telingaku, ya. Untuk apa? Untuk mendengarkan perkataan Torah. Nah, kita lihat Paulus bilang. Korban persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Wah, ini kan parah ini. Ngambil dari Mazmur, diedit di sini, diedit. Nah, seakan-akan sudah disediakan tubuh, yaitu Yesus sebagai ganti korban. Kan itu sadis memang Paulus. Tadi Bang Billy, pertanyaan saya itu konsep anak Allah itu maksudnya gimana di dalam Yahudi gitu loh. Kalau di Kristen kan ya dia katanya itu cuma kiasan katanya. Lah terus di Yahudi gimana? Kalau di Islam kan jelas nggak ada gitu. Ya, kalau disebut anak-anak Tuhan ya bukan berarti Tuhan punya anak. Itu hanya sebutan kedekatan yang disebut di dalam kita lihat ya, kita lihat dari ayatnya. Nah, anak oke. Kita lihat dalilnya. Nah, banyak nih ya. Pada waktu itu kejadian 6 ayat 4 nih ya. Nah, ini tentang Hanefilim, Hayu, Be'eretz,
bayamim hahem vegam akhare ken asher Ivou benei ha Elohim. Jadi ada benei ha Elohim, jadi anak-anak Elohim. Siapa itu yang disebut anak-anak Elohim? Itu adalah para malaikat. Jadi malaikat itu ada kan benei artinya kalau jamak, kalau tunggalnya ben, kalau jamaknya benei. Jadi gitu. Bin ya, bin. Jadi ben gitu tunggalnya, jamaknya benei. Jadi malaikat itu ada 10 tingkatan malaikat. Ada yang pertama Fanim, Elohim, Khasmalim, Elohim, Bene Elohim. Nah, di sini ada Bene Elohim. Jadi Bene Elohim di dalam teks dan konteks Kejadian 6 ayat 4 yang disebut Bene Elohim itu menurut para hakam atau para ulama Yahudi itu merujuk kepada para malaikat gitu. Bene Elohim gitu. Anak-anak Allah diterjemahkan oleh LAI sebagai anak-anak Allah. Jadi ada konsepnya juga gitu ya, meskipun berbeda dengan Kristen ya. Oh iya, memang kan jadi Tuhan itu tidak mempunyai bentuk fisik. Enlo aku venego kalau kedua satu. Tuhan itu tidak memiliki bentuk persamaan tubuh jasmani, tidak punya materi, dan kudusnya tidak bisa disandingkan dengan apapun gitu. Nah, terus kalau seperti itu dari mana katanya Tuhan jadi manusia? Nah, itu bertentangan dengan Torah yang mengatakan, dan Torah dan kitab para nabi ya, di dalam kitab Ulangan atau Bilangan. Lo Israel Mikazev, Tuhan itu bukan manusia. Nah, di kitab Hosea 11 juga Tuhan bukan manusia. Jadi memang Tuhan itu sejatinya bukan manusia. Nah, ketika Tuhan menjadi manusia itu bertentangan, apalagi dipakai istilah inkarnasi ya. Ini istilah inkarnasi, Allah menjadi manusia ini dikenal di dalam dunia paganisme ya. Ada Brahma, Wisnu, Shiva, itu salah satu konsep yang sama ya. Bagaimana dia berinkarnasi menjadi manusia gitu. Ya jelas bertentangan, tapi kitabnya diambil. Gimana caranya itu? Nah, itu karena gini loh, mereka menggambar Yesus di Perjanjian Baru. Nah, Perjanjian Baru dia gambar dulu Yesus. Nah, dirombak Perjanjian Barunya juga. Jadi sistematis begitu. Misalnya Zakaria 10 ya ayat 12. Wah, mereka melihat kepada Dia yang telah mereka tikam. Wah, jadi itu nubuatan. Nah, nanti orang Yahudi pada akhir zaman nanti akan melihat, akan sadar bahwa mereka telah menyalibkan Yesus. Nah, padahal kalau kita lihat di dalam teks aslinya Elaf itu mereka akan melihat kepadaku. Kepada siapa? Kepada Tuhan. Nah, atau seseorang yang telah mereka tikam. Seperti kejadian di Hadat Rimon ayat 11-nya. Ya. Jadi kenapa begitu? Ada apa di situ? Nah, kalau mereka mengklaim bahwa orang Yahudi akan menyadari kesalahannya telah menyalibkan Yesus, salah, karena nubuatan itu sudah digenapi di dalam Yohanes 19 itu, bahwa lambung Yesus ditusuk, yang menjadi saksi itu siapa? Tentara Roma yang menusuk lambung Yesus. Jadi sudah digenapi nubuatan itu, bukan nunggu entar orang Roma yang menusuk. Mereka akan melihat kepada Dia yang mereka tikam. Siapa? Tentara Roma yang nusuk. Bukan orang Yahudi. Nah, menurut para scholar mereka, ini orang Yahudi nanti akhir zaman akan sadar, akan melihat kepada Yesus yang mereka tikam. Loh, yang nikam kan orang Roma, gimana sih gitu. Gitu. Susah juga kalau ajaran nyuri ajaran orang lain untuk membenarkan kitabnya, susah memang. Kitab Spanyol ini pasti bertentangan isinya. Ya, mulai dari betul. Satu lagi udah roh Allah. Jadi untuk menggambarkan Trinitas ada di dalam Torah, yaitu ada roh Allah, ada firman Allah, ada Allahnya gitu. Jadi itu 3. Padahal konsep itu tidak dikenal dan diajarkan oleh Musa dan para nabi-nabi, nggak pernah diajarkan soal konsep Trinitas. Itu adalah konsep yang baru ya, Tertullian yang pertama mengumumkakan itu, memformulasikan itu. Dari mana? Ya, karena Tertullian itu aslinya bukan orang Kristen, dia seorang pagan yang convert ke agama Kristen. Nah, sekali lagi
konsep-konsep itu mulai dari kelahiran perawan tanggal 25 Desember, daging dan darahnya mesti diminum, dalam lambang roti dan anggur, itu semua ada di agama-agama pagan kuno, dan memang itu masuk ke dalam kekristenan, diadopsi, maknanya dikeluarin diganti dengan makna baru gitu. Itu pasti itu kayak begitu. Makanya kalau kita tanya dari mana formulanya, dari mana nih ide ini, siapa yang ngajarin? Tanggal 25 Desember, kelahiran perawan, minumlah darahku, makanlah dagingku, itu dari mana? Nah, pasti nggak bisa jawab mereka. Gitu. Ya. Tapi kalau konsep perpuluhan gimana? Kalau di Yahudi dengan Kristen, ada yang request di bawah itu, Bang Billy. Oke, Maser. Oke, kita buka teks dalilnya. Nah, perpuluhan ini menguntungkan banget gitu. Apalagi kalau bayar ke saya perpuluhannya. Kalau ke saya jangan perpuluhan ya, peratusan gitu. Oke, dalilnya ada di dalam kitab Ulangan. Aku buka. Maka orang Lewi, karena ia tidak mendapatkan bagian milik pusaka bersama engkau, dan orang asing, anak yatim, dan janda yang di dalam tempatmu akan datang makan dan menjadi kenyang, supaya Tuhan Allahmu memberkati engkau di dalam segala usaha yang engkau kerjakan. Ini soal perpuluhan. Itu apa, bayar 10% gitu, Bang Billy, atau gimana itu? Pada akhir 3 tahun engkau harus mengeluarkan segala persembahan persepuluhan 10%. Jadi kalau misalnya 10 juta, ya 1%-nya berapa? 10%-nya berapa tuh 1 juta? 100.000 gitu. 100.000. Nah, tapi harus dipahami ya bahwa maaser atau perpuluhan dalam konteks sesungguhnya itu hanya berlaku di Israel dan berlaku ketika ada bait suci, dan hanya berupa hasil agraria ya, hasil ladang atau ternak gitu. Bukan berupa uang. Misalnya ketika orang Yahudi yang ada di Jerman ya, terus dia datang ke Yerusalem untuk mempersembahkan korban, dia bawa uang, dia beli domba di situ atau gandum, baru dipersembahkan gitu. Itu bisa. Jadi bawa uang dibelikan domba atau lembu gitu. Nah, bukan uang. Dan yang berhak tadi kan, yang berhak itu udah lihat, yang berhak adalah orang Lewi, orang asing, anak yatim, dan juga para janda. Nah, kita lihat orang Lewi sekarang sudah tidak ada lagi, dalam artian karena sucinya tidak ada. Ketika bait suci itu berdiri, maka tugas-tugas orang Lewi menjalankan semua upacara keagamaan di situs bait suci itu akan dijalankan. Sekarang fungsi orang Lewi masih ada sekarang, tapi tidak berfungsi karena bait suci tidak ada. Nah, orang Lewi sudah tidak ada, tapi orang-orang yang namanya anak yatim dan janda-janda itu akan selalu ada sampai kiamat. Nah, makanya sekarang bentuknya orang Kristen tidak wajib. Saya bilang lagi teman-teman Kristen, kalian tidak wajib memberi persepuluhan kepada pendeta. Itu benar-benar kurang ajar. Itu benar-benar mengambil hak anak yatim dan para janda. Ini sangat dibenci oleh Tuhan. Ya, ini sama juga dengan menzolimi anak yatim. Kalau kalian punya duit persepuluhan itu atau lebih lah, mendingan kalian kasih kepada anak yatim atau kepada janda. Itu lebih berharga, lebih mulia di mata Tuhan ketimbang harus kasih kepada pendeta. Gitu. Pendeta nggak wajib untuk menerima perpuluhan. Ah, tuh udah dibahas oleh Bang Billy ya, kawan-kawan di bawah requestnya tuh. Nggak wajib perpuluhan itu, kata Bang Billy. Kalau mau kasih perpuluhan ke saya aja kalau gitu. Ke pendeta nggak wajib.
Iya, mereka kan mengatakan kami adalah orang Lewi rohani, imam-imam rohani. Tapi katanya kalau nggak bayar perpuluhan masuk neraka, Bang Billy. Iya, waktu itu saya pernah ya di Komang Kristen nih. Ada Kristen naik, bener sekali saya setuju nih Bang Billy, bener ini. Oh pendetanya naik lagi. Saya ini pendeta ya, kamu jangan kurang aja ribut tuh sama Kristen soal perpuluhan. Memang benar kata si Billy gitu. Memang nggak boleh berkasih perpuluhan, makanya gereja kami tidak ada perpuluhan. Nah itu memang benar. Jadi di dalam dunia kekristenan ini, ketika sekte semakin banyak, ada yang mengarah kepada perubahan yang lebih baik, ada yang lebih terjerumus ke dalam kelamnya pemahaman terhadap arti dan makna perintah Tuhan. Ada lagi yang menemukan, oh ternyata darah dan anggur itu yang wajib ketika kita setiap hari kalau ada ibadah harus darah dan anggur, roti dan anggur, melambangkan darah Yesus dan daging Yesus. Nah, jadi mereka pakai itu setiap ada ibadah. Ada lagi yang minyak urapan, bimoli pakai sugesti, ya kan? Wah, ternyata minyak urapan. Ya. Minyak urapan. Kita lihat masa minyak urapan pakai minyak bimoli, dipakai sugesti, didoain. Dan memang ya, minyak urapan itu bisa ada ini loh, ada kuasanya. Bisa ketika dipercaya di ini ada kuasanya. Karena apa? Dikatakan di dalam Torah, jikalau ada seorang seseorang nabi yang palsu dan dia meramalkan sesuatu terjadi, ya, dan hal itu terjadi, janganlah kau percaya, karena Tuhan sengaja membuat itu supaya untuk menguji imanmu, apakah kau percaya kepada dia atau kepada aku. Nah, ketika mujizat itu terjadi dengan minyak bimoli pakai sugesti, dan memang itu terjadi mujizat, orang bisa sembuh. Nah, itu cara Tuhan untuk menguji kalian. Nah, padahal ketetapan di dalam Torah, minyak urapan itu ada ingredientsnya, ada komposisinya. Dari ini ada beberapa rempah-rempah yang ditaruh di situ, dan ketentuannya tidak boleh dibuat lagi, makanya minyak urapan yang dibuat oleh Musa yang masih ada sampai sekarang di tangan orang-orang Lewi yang sisa ini untuk apa? Untuk mengurapi sang Mesias nanti. Nah, ketika nanti Elia datang, karena Elia belum mati, Elia akan mengurapi sang Mesias. Mesias akan mengurapi imam. Gitu hierarkinya. Tuh, mohon maaf Bang Billy. Tadi Bang Billy mengatakan tunggu Elia datang. Loh ya kan? Bukannya si Elia ada ya? Lagi sakit dia. Bukan ya? Itu mah Elia. Oh lain ya, salah lagi aku ya. Oke, aku salah terus. Oke lah. Elia Mehong itu Elia Mehong. Jual beli. Selamat malam jual beli. Ya silakan jual beli. Jual beli.